Selamat datang di Lockdown Ekonomi, sebuah gerakan sosial nirlaba yang diinisiasi oleh think tank Alter Contact yang ditujukan untuk mendukung para pengusaha kecil dan pekerja mandiri mengaktifasi kembali perekonomian dan mengatasi tantangan-tantangan selama pandemi. Nama saya Leviana Finanda dan pada kesempatan ini senang sekali sudah bergabung bersama kita Mas Rahmat Hidayat, CEO dari Innovative Technology. Apa kabar Mas Hidayat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, Mas Dayat, terima kasih sekali sudah bergabung ya bersama Lockdown Ekonomi Indonesia hari ini. Oke, Mas Dayat ini adalah CEO, sekali lagi dari teknologi. Nah, Mas, boleh diceritakan sedikit, Mas, Innovative Teknologi itu bidang usahanya apa? Kemudian sudah berapa lama sih Mas Dayat menekuni usaha ini? Oke, jadi Innovative Technology itu adalah perusahaan dari PT Mahakarya Inovasi Bangsa, di mana kami perusahaan pengembangan software atau perangkat lunak yang fokus bergerak dalam bidang pelayanan jasa, perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem teknologi informasi. Kalau saya sendiri sudah berusaha atau berbisnis sudah sekitar 3 tahun ini, gitu. Oke, terus lokasi kantornya atau markas sebesarnya di mana nih, Mas? Kalau lokasinya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, di Balikpapan ya. Oke. Eh, Jumlah pegawai yang dimiliki ada berapa, Mas? Kalau jumlah pegawai ada 9, sama saya berarti 10. Oke, oke. Klien yang ditangani ini biasanya berapa orang nih, Mas, kisarannya? Berarti berapa ini ya, instansi ya? Ah, boleh sedikit. Karena kita B2B market, jadi kalau yang sudah itu sekitar 10 ada sepertinya. Oke. Karena rata-rata di tempat kami, hampir sekitar 70% udah order yang kedua gitu. Oh, gitu ya. Udah repeat order istilahnya ya. Betul. Oh, wow. Oke, Mas, tadi Mas Dayat menyebutkan tentang B2B itu seperti apa sih, Mas, maksudnya? Jadi, klien yang dilayani sama sama inovatif teknologi ini sebetulnya klien apa? Apakah institusional saja atau perseorangan juga bisa atau seperti apa, Mas? Hmm. Kalau kami B2B market itu bisnis to bisnis, jadi kita improvisasi bisnis partner bisnis kami. Jadi kita bermitra dengan bisnis yang lain. Jadi kita bukan jualan ke end user, tetapi kepada bisnis. Dalam artian berarti itu adalah corporate dan juga government. Dan juga kalau perseorangan itu biasanya lebih ke startup gitu. Tapi ujungnya startup juga akan menjadi sebuah perusahaan atau corporate gitu. Jadi kita memang segmentasi marketnya ada di corporate dan juga di government gitu. Oke, oke. Kalau boleh tahu nih, kliennya lebih banyak dari sektor swasta atau institusi negara nih, Mas? Kalau saat ini lebih banyak ke perusahaan ya, tapi nggak terlalu beda jauh gitu. Contohnya kayak kita di kepolisian juga ada, polisi daerah Kalimantan Timur, kalau di pemerintahan di Kominfo, Kabupaten Tabalong Kalsel, Badan Pendapatan Daerah Tabalong Kalsel, terus ada corporate, ada Telkom Regional 6 Balikpapan, jadi Regional 6 Kalimantan yang base-nya di Balikpapan. Ada juga startup, temuin kalau Mbak bisa download di Balikpapan, udah ada, temuin, itu kita yang buat. Mungkin kalau di Balikpapan jalan-jalan banyak tuh banner-banner, temuin, itu tim kita yang develop dari awal. Kemudian beberapa perusahaan lainnya juga di luar kota juga ada gitu. Oh, wow, wow. Ini bidang bisnis yang agak beda nih dengan yang sebelumnya pernah aku wawancara nih. Oke, kalau biasanya yang aku wawancara adalah mereka yang end user gitu ya, mungkin dari digital platform ini malah platformnya ini yang yang B2B. yang B2B itu tadi ya. Oke. Nah, Mas, eh, selama pandemi nih, Mas, apakah ada perubahan dari kemajuan atau kinerja bisnisnya Mas Riyad sendiri? Kalau perubahan tentunya ada perubahan gitu. Dan sebenarnya perubahan ini juga kami prediksi gitu. Kita memang
perusahaan kami memang kami setting gimana caranya kita bekerja memang dari dulu supaya online gitu. Sebelum pandemi kita memang offline, tetapi semua koordinasi, semua pekerjaan, task, project semuanya ada di satu sistem gitu. Karena untuk pengerjaan project sendiri di Innotif sendiri mempunyai sistem sendiri, Mbak. Kalau Mbak pernah tahu kayak kan ada untuk kerja kayak Slack ya, kayak Trello. Nah, kalau kita di Innotif ada punya yang namanya Innotask. Di Innotask itu sistem untuk kerja gitu. Jadi semua dari marketing, dari klien juga kami buatkan user, developer, saya, tim teknis. Jadi semuanya ada di platform itu gitu. Jadi perubahannya dari sistem kerja tentunya mempercepat adaptasi kami. Kemudian dari yang kedua lebih ke market sih perubahannya gitu. Perubahan di market menarik nih Mas. Perubahannya menaik, meningkat atau menurun nih market yang ditangani? Kalau kita di 3 bulan pertama menurun ya, sangat menurun. Tapi setelah 3 bulan berikutnya kita naik gitu. Bahkan kenaikan tersebut akibat COVID kita kena berkah gitu, Mbak. karena kan semua masyarakat di dunia gitu, masyarakat dunia dipercepat untuk adaptasi terhadap digital itu sendiri gitu. Bahkan sekarang ibu-ibu itu udah pada pakai mobile semua kan, udah biasa pakai Zoom, Google Meet, WhatsApp. Yang dulunya mungkin ngapain, kalau sekarang dipaksa jadinya mempercepat sehingga itu sangat berpengaruh di perusahaan kita. Jadi pemerintah lebih cepat untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis website ataupun berbasis digital. Karena kalau dulu mungkin ada kepikirannya pemerintah mau buat, tapi masyarakatnya belum siap. Nah, kalau sekarang ini masyarakatnya jauh lebih cepat gitu. Bahkan beberapa bulan pertama itu tingkat adaptasi digital kita kompetitifnya itu semakin naik gitu. Bahkan mungkin saya lupa datanya, nanti saya cek lagi, ada di artikel di Innotif juga. Jadi itu 3-4 bulan itu kenaikannya sama dengan sekitar 5 tahun yang biasa gitu. Jadi memang sangat cepat gitu kenaikan terhadap adaptasi digital di masyarakat. Itu juga sangat berpengaruh di perusahaan kami gitu. Oke. Berarti ada berkah tersendiri ya dari COVID, dari keharusan semua orang untuk bekerja secara daring, sekolah daring, macam masih jualan juga daring gitu ya. Betul. Oke. Jadi jangan-jangan kliennya juga semakin nambah nih Mas, justru Mas. Alhamdulillah kalau dari klien nambah, dan juga ya alhamdulillah project juga nambah gitu. Oke. Nah Mas, ada strategi khususkah Mas yang dilakukan misalnya selama pandemi ya, pasar lebih mudah menyerap segala hal yang digital gitu ya. Tapi dari Innotif teknologi sendiri ada strategi khusus nggak Mas yang dilakukan untuk semakin menarik pasar untuk memilih Innotif sebagai partner? Untuk di awal, ketika lagi awal-awal pandemi kan kita lagi gencar-gencarnya stay at home sebelum new normal diberlakukan. Nah, ketika stay at home itu sebelum new normal, kita mengoptimasi semua platform yang ada. Yang dulunya kita nggak terlalu aktif di digital, karena di perusahaan kami karena yang kita temuin adalah umum baby boomers gitu, karena yang penentu keputusan. Jadi yang kita itu lebih banyak mendatangi secara offline perusahaan ataupun di pemerintahan gitu. Nah, dan juga untuk pekerjaan kan kita semuanya bisa full online, tapi ketika awal dan juga akhir itu biasanya kalian minta ketemu gitu. Nah, jadi karena itunya kurang gitu, jadi belum bisa optimasi market ketika stay at home. Jadi kita memaksimalkan semua platform yang ada. Jadi kita mulai aktif banget di LinkedIn dan juga di Instagram, yang dimana sebelumnya kita nggak terlalu mengaktifkan itu, karena memang kita lebih optimalnya ketika mendatangi. Tapi ketika stay at home,
kita lebih mengoptimalkan platform yang ada gitu. Dan yang kedua kita berbenah diri gitu. Jadi ada waktu untuk mengevaluasi tim, mengevaluasi perusahaan supaya bisa lebih berkembang ke depannya gitu, Mbak. Tapi setelah di new normal itu karena udah bisa ketemu ya kan, dan juga ketemunya hanya sebentar dan protokol, kita udah bisa leluasa gitu, Mbak. Karena kita juga nggak banyak ketemu sebetulnya. Di Innotif sendiri sebetulnya bisa full semua pengerjaan dari analisis requirement, identifikasi problem, semua itu bisa online gitu. Tetapi kan tidak semua klien bisa seperti itu gitu. Rata-rata klien yang mohon maaf baby boomers, jadi perlu ketemu gitu. Tetapi kalau misalkan yang sudah perusahaan base IT atau yang masih anak muda milenial seperti itu, kayak contohnya di Telkom Regional 6, kita dari awal udah online aja gitu. Ketika ada trouble, ketika ada pengen penambahan fitur, ketika ada pengen inputan, kita semua bisa full online gitu. Oke. Luar biasa ya ketika semua orang sedang riuh gitu ya tentang gimana membiasakan diri dengan dunia yang lebih digital gitu. Mas dan tim sudah sangat terbiasa ya dengan kondisi yang seperti itu ya. Jadi kalau kita jadi mempercepat dari yang sayanya mengikirakan mungkin 2 tahun nih, sepertinya kita udah sangat terbiasa gitu. Tapi dengan ada ini mau nggak mau jadi sangat jadinya lebih dipercepat, sistem di internal juga dipercepat, di-create, jadi atau ada insight dari tim internal, jadi semuanya jadinya lebih cepat gitu. Wah, luar biasa ya. Selalu ada cerita yang berbeda nih dari pandemi ini. Mas, waktu awal pandemi mungkin sempat menghentikan bisnis kah? Atau semuanya terus berjalan seperti biasa aja? Kalau menghentikan sih enggak, Mbak. Cuman ya itu, kalau kita ketika pandemi udah, this is the time, ini waktunya kita berbenah diri, waktunya kita melihat lagi bagaimana proses bisnis di internal kami, ataupun alur proses bisnis di klien kami. Kita punya waktu lebih untuk lebih mengoptimalkan market kita, lebih mengoptimalkan kinerja tim, lebih mengoptimalkan sistemasi yang ada di perusahaan. Jadi menurut kami apapun yang terjadi semuanya adalah peluang gitu. Semuanya peluang, jadi kita semuanya memanfaatkan gitu. Salah satu keuntungannya adalah ketika kita bekerja di rumah, kita udah menghilangkan waktu berangkat dari rumah ke kantor gitu. Itu udah kalau saya sekitar 30 menit gitu udah bisa mengerjakan apa di waktu 30 menit itu gitu. Jadi lebih banyak waktu yang bisa digunakan. Ketika pengen janjian pun lebih enak, ayo tinggal sharing Zoom atau Google Meet, udah jadi beres, nggak perlu kesana kemari. Jadi lebih cepat dan juga lebih hemat, Mbak. Kalau pesen minuman gitu ya. Kalau kita kan anak startup, anak-anak milenial, tim IT itu sering ngumpul sering kerja itu di luar, Mbak, di kantor, nanti di luar di kafe-kafe, di apa, karena dari awal sih di internal kita itu hybrid, Mbak. Jadi nggak semuanya yang 9 to 5, tapi memang ada waktu yang mereka bebas mau jam berapapun bisa kerja gitu. Terutama tim developer ya, karena mereka terkena dengan kalongnya gitu. Karena mereka merasa lebih jauh efektif 1 jam tengah malam dengan 1 jam siang hari itu sangat berbeda 2 kali lipat gitu. Jadi malamnya 1 jam, siang mengerjakan bisa jadi itu 2 jam. Jadi itu versi mereka gitu. Itu ya. Memang agak berbeda. Tapi kalau tim marketing di bisnis internal tetap 9 to 5, karena kan itu berhubungan ke pihak luar ya. Jadi kita menyesuaikan dengan pihak luar. Tapi kalau tim teknis itu ya kalong-kalongan gitu, sistemnya hybrid gitu. Teman-teman itu tim teknis ke kantor itu cuma 3 kali gitu. Sebenarnya nggak ke kantor pun bisa gitu. Tapi kita kita menjaga insight, menjaga hubungan antar tim gitu, menjaga kekompakan. Jadi tetap offline kudu ada ikatan, kudu ada feel di antara teman-teman di internal Innotif. Gitu ya. Jadi sudah terbiasa dengan work from home ya sebetulnya ya teman-teman ya. Sudah biasa banget ya.
Apalagi sebetulnya kalau ada trouble kan nggak tahu jam berapa gitu kan. Jadi kalau tengah malam apa segala macem ya dihadapin gitu. Dihadapin luar biasa. Oke. Mas, sekarang new normal, sudah ada vaksin, dunia berharap kita bisa segera kembali ke kondisi yang menyerupai lah seperti apa yang dulu pernah kita miliki ketika sebelum pandemi gitu. Nah, kalau menurut Mas Dayat sendiri, prediksi nih Mas, prediksi bulan-bulan ke depannya akan seperti apa nih Mas, pasar ini? Pasar di Inovatif sendiri ya? Betul. Kalau prediksi saya karena tingkat adaptasi dan kompetitif digital di Indonesia dan di belahan dunia makin tinggi, saya yakin pasar di digital itu semakin meningkat, gitu. Makin hari makin meningkat. Ini walaupun ada vaksin kan, vaksin hanya berapa ribu di setiap hari kan, dengan jumlah masyarakat Indonesia itu 240 juta, itu kan memerlukan waktu beberapa tahun ke depan. Otomatis walaupun nggak bisa normal 100%, tapi pasti ada tetap seruan dari pemerintah untuk work from home, menggunakan masker, jaga jarak, jangan berkumpul, itu tetap dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya yakin itu bakalan berdampak ke bisnis kami, yang mana akan orang makin banyak aware terhadap digital dan juga digitalisasi bisnis, maka berdampak itu dampak tersebut akan meningkatkan market ataupun share market di inovatif teknologi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan selalu cerah ceria lah ini iklim bisnisnya. Oke, Mas. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya Mas Dayat boleh minta gitu ya dari Ibu Peri atau dari yang maha kuasa lah gitu ya, atau dari pihak-pihak yang terkait gitu, 3 bantuan nih Mas, atau 3 hal yang paling dibutuhkan oleh inovatif teknologi ini apa sih Mas kira-kira? Sebetulnya kalau ditanya bantuan, saya coba memikirkan dan sebetulnya bantuan tersebut bisa kita upayakan sendiri gitu. Di inovatif teknologi pun dari awal kita bootstrapping, jadi kita nggak ada investor ataupun nggak ada apa. Jadi kita memang bermodalkan pengalaman, bermodalkan value yang ada di perusahaan kita. Kita memang 100% bootstrapping, nggak ada investor dan lain sebagainya. Jadi kalaupun itu bantuan, dan sebetulnya bantuan tersebut masih bisa kita upayakan, paling-paling kita hanya network, membuka network gitu, gimana caranya inovatif lebih dikenal masyarakat luas, kemudian lebih target marketnya orang yang target market udah lebih kenal dengan inovatif, apa value inovatif, jika bekerja sama dengan inovatif bakalan mendapatkan manfaat apa gitu. Kalau kita sih lebih ke network sih, sama dengan, dan network itu luas, jadi nggak cuma terhadap market tapi juga lebih ke pendampingan bisnis, lebih ke mentoring gitu. Walaupun saya pun pribadi sudah punya mentor, tapi kita tetap belajar kepada siapapun, tetap belajar lagi kepada expert gitu. Jadi kita terus belajar gitu. Betul lifelong learner ya. Oke, sip. Jadi networking nih Mas ya, yang paling penting bagi Mas Dayat dan bagi inovatif itu adalah networking tadi, supaya inovatif ini lebih didengar oleh kalangan yang lebih luas gitu Mas ya. Oke, sip. Finger cross. Oke, request terakhir nih Mas. Boleh nggak ngasih quote nih Mas untuk para pengusaha muda seperti Mas Dayat di luar sana, para pekerja mandiri di luar sana, apa nih pesan Mas Dayat untuk kita semua nih? Kalau pesan sih, saya pun masih belajar ya. Jadi ini saya berpesan kepada diri saya sendiri gitu, mengingatkan. Dan misalkan teman-teman yang sedang mendengar terinspirasi ya alhamdulillah gitu. Tapi ini lebih pesan terhadap pribadi saya gitu. Kalau teman-teman terinspirasi ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau dari saya sih pokoknya ya kita dalam situasi apapun kita wajib bertumbuh gitu. Kemudian harus optimis dan yakin. Dan tetap bergerak, berpikir positif, dan bekerja keras, juga bekerja cerdas gitu. Jadi kita ketika ada situasi apapun, kita tidak boleh stagnan. Tapi namanya manusia tetap bisa stagnan, tapi cepat keluar dari zona itu
pikirkan lebih ke masa depan, kita harus bisa memikirkan kita akan jadi apa ke depan nanti, kita mau seperti apa gitu. Jadi dengan memikirkan, mendemokan apa, membayangkan kita bakalan jadi seperti apa, itu akan menjadi penyemangat lebih terhadap diri kita sendiri gitu. Selain faktor-faktor luar atau faktor seperti keluarga dan lain sebagainya yang juga akan memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita mampu menyemangati diri sendiri, kita akan bersikap lebih positif. Jadi apapun insight ataupun dari luar yang masuk ke kita akan menyikapi hal tersebut dengan baik dan juga dengan positif. Karena sikap kita bisa kita kontrol, hanya faktor luar saja yang kita bisa kontrol, tapi bagaimana kita menyikapi suatu hal, suatu permasalahan, suatu tantangan, itu kita sendiri yang menyikapi. Gitu. Jadi kita bisa kontrol di apapun yang terjadi, kita bisa bertumbuh bagaimanapun situasinya. Gitu. Luar biasa ini, wah luar biasa, nendang banget quote-nya pokoknya ya. Okay. Saya sampai merinding juga sih. Aku juga. Ini hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri. Kadang juga ya namanya usaha ya, kita punya karyawan, kadang ada yang kita nggak terduga apa yang terjadi gitu. Jadi kita udah planning gitu kan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena kan yang punya skenario Allah ya, kita hanya bisa buat skenario masing-masing, tapi apa yang terjadi kita nggak bisa kontrol. Jadi kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan. Jadi apapun yang terjadi ya kita jalankan gitu. Tetap, dan bagaimanapun gimana caranya tetap di on the track gitu. On the track ya. Tetap semangat, tetap berusaha. Siap. Tetap positif. Oke, sip. Mas Dayat, terima kasih banyak sudah bergabung, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Ya, dan untuk para penonton sekalian, jika ingin berhubungan langsung dengan Mas Dayat atau dengan Innovative Technology, silakan langsung aja klik di tautan yang akan disediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga like video ini dan subscribe di channel Lockdown Economy, karena pada minggu-minggu berikutnya akan ada lebih banyak lagi cerita dari para pengusaha di Indonesia dan di dunia tentang mereka mengatasi semua tantangan dan kesulitan selama pandemi. Stay tune. Bye-bye. Thank you, Mas Dayat. Siap.